Lit, suara telepon berbunyi. Seseorang pria berusia senja mengangkat teleponnya. Ya, dengan siapa? Tanyanya kepada sang penelpon. Maaf, apakah ini dengan Tuan Azhar? Tanyanya balik oleh sang penelpon. Ya, dengan saya sendiri. Ada apa? Jawab kakek Azhar yang masih bertanya-tanya. Maaf Tuan, ini dari pihak rumah sakit. Cucu Tuan ada di rumah sakit karena mengalami kecelakaan. Apakah Tuan dapat kesini sekarang Tuan? Ucap si penelpon berbicara dengan pelan. Apa? Baik, saya akan segera ke sana. Jawabnya khawatir sembari mematikan teleponnya. Kakek Azhar langsung ke rumah sakit untuk menemui cucu semata wayangnya itu. Tibanya di rumah sakit, apalagi yang kamu lakukan? Tanya kakek Azhar dingin. Ya ampun kek, bukan salahnya Kela kok. Itu salah payah ini yang berani-beraninya nantang Kela. Ya udah, lebih baik yang ngerasain akibatnya. Ucapnya tanpa merasa bersalah sembari menatap pria yang saat ini kritis akibat ulahnya. Kela adalah wanita cantik yang masih berumur 17 tahun. Dia adalah satu-satunya pewaris dari keluarga Azhar. Setelah ayah dan ibunya meninggal karena mengalami kecelakaan 10 tahun lalu. Kakeknya yaitu Azhar memiliki beberapa perusahaan terbesar di kotanya. Semua orang tahu bahwa Kela adalah pewaris yang akan mewarisi semua perusahaan kakeknya. Itu pun juga salah satu alasan banyak sekali pria yang melamar Kela, hanya untuk merebut semua warisan yang akan diberikan kepada Kela. Apa yang dia lakukan sampai kau membuatnya seperti ini? Tanya kakeknya. Dia nantangin Kela buat dapat nilai lebih tinggi dari nilainya di kampus. Kalau Kela tetap gak dapat nilai lebih tinggi dari dia bilang Kela harus nikah sama dia. Kan itu gak masuk akal kek. Kesal Kela. Kakek selalu mendapatkan laporan tentang nilaimu yang benar-benar mengecewakan. Jadi, ucap kakeknya terpotong. Oh, jadi kakek yang menyuruh anak culun ini untuk memberikan tantangan yang gak masuk akal itu. Kesal Kela. Tidak ada yang tidak masuk akal. Ini semua demi kebaikanmu. Kamu harus menikah dengannya. Kamu harus memiliki suami yang cerdas sepertinya untuk menjalankan semua perusahaan kakek. Jelas kakeknya. Untung aja Kela udah motong kabel rem motor bututnya itu sampai dia kecelakaan dan gak bisa ujian besok. Pasti nilainya bakal turun dan Kela gak jadi nikah sama si culun ini. Senang Kela. Apakah kau tidak kasihan dengannya? Tanya kakeknya lagi. Buat apa kek? Dia hanya pembantu pribadi Kela yang tinggal di rumah kita dari kecil. Dan dia tidak mempunyai keluarga. Dia hanya numpang hidup. Beruntung sudah disekolahkan sampai kuliah. Beasiswanya gak bakal cukup untuk menanggung semua kebutuhan sekolahnya selama ini. Ucap Kela angkuh yang membuat hati kakeknya sakit. Kakek sangat kecewa denganmu. Sama sepertimu. Dia juga kehilangan ayahnya ketika sedang menyetir 10 tahun lalu. Ucap kakeknya lesu dengan sifat cucunya itu. Gak, Kela tetap gak mau. Ucapnya kesal sembari ingin melangkah keluar. Semuanya sudah kakek rekam. Dan kamu harus menikah dengannya setelah ia sadar. Jika tidak, kakek akan memberikan rekaman ini kepada polisi. Ucap kakeknya dengan tegas. Kela menghentikan langkahnya lalu melihat ke arah kakeknya dengan wajah yang tidak menyangka. Kenapa kakek jahat sekali sama Kela? Kesal Kela yang tanpa ia sadari sudah meneteskan air matanya. Kela gak peduli, laporin aja Kela kek. Teriak Kela kesal namun juga diiringi tetesan air mata. Ini semua demi kebaikan kamu. Banyak sekali pria bodoh di luar sana yang mengincarmu hanya untuk merebut semua harta warisanmu. Keluarga kita hanya menerapkan menikah 1 kali seumur hidup. Jika menikah lebih dari 1 kali, maka harta warisan tidak akan diturunkan. Selama kau belum menikah, tak ada tempat yang aman untukmu dan mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkanmu. Jika kau menikah dengan pria ini, setidaknya dia adalah pria cerdas dan baik. Dia tidak akan pernah berpikir sedikit pun untuk merebut semua harta kita. Jelas kakeknya yakin. Terserah, kesal Kela lalu kemudian pergi. Ini semua demi kebaikan kamu, ucap kakeknya sendu sembari menatap pundak cucunya yang semakin jauh. Siapakah pria yang akan dinikahkan dengan Kela? Ya, dia adalah Ken Suryono.
pria yang sejak lahir sudah menjadi pembantu di rumah Kayla. Ibunya adalah pembantu di rumah Kayla, sedangkan ayahnya adalah supir pribadi ayah Kayla. Ibu Ken tiada saat Ken berumur 4 tahun karena sakit jantung, sedangkan 3 tahun kemudian tepat 10 tahun yang lalu, ayah Ken juga tiada akibat kecelakaan, yang mana saat itu ayahnya yang menyetir mobil yang ditumpangi kedua orang tua Kayla. Ken sekarang juga masih berumur 17 tahun. Dia cukup tampan dan manis. Pakaiannya selalu sederhana. Dia sangat cerdas dan pintar, dan tak jarang mendapatkan beasiswa. Zen juga sebenarnya sangat menyukai Kayla. Namun, Kayla selalu menganggapnya tak lebih dari seorang pembantu. Kakek Kayla sangat ingin Ken menikah dengan Kayla, karena Ken adalah pria jujur, baik dan sangat cerdas. Sangat cocok untuk menjalankan perusahaan kakeknya yang selama ini sudah ia jalankan. Di rumah sakit, sialan hari ini gue mesti di sini bareng pembantu culun ini. Kesal Kayla sembari menatap ke arah Ken yang saat ini belum sadarkan diri. Tak lama kemudian terdengar suara, "Kay, maafin aku," ucap Ken pelan dan lemas yang saat ini mulai sadarkan diri. "Hah? Lo sadar?" Kaget Kayla. "Kenapa lo bangunnya cepet banget sih?" Kesal Kayla. "Pokoknya gue gak mau nikah sama lo," tambahnya lagi. "Oke, kepalaku pusing," ucapkan sendu dan mulai perlahan membuka matanya. "Ya udah, tunggu bentar. Ngeri gue. Takut lo tiba-tiba mati. Yang ada gue juga yang ikut mati karena mendam di penjara." Kesal Kayla, lalu kemudian hendak ingin melangkah keluar. Namun langkahnya terhenti karena dengan cepat Ken memegang tangannya. "Kamu mau kemana?" tanya Ken dengan pelan. "Mau jogging," ucap Kayla hendak melangkah lagi. Namun Ken tetap menahan tangannya. "Jangan lupa bawa minum," ucap Ken yang masih lesu. "Astagfirullahaladzim, mau manggil dokter lah. Udah tunggu bentar," ucap Kayla lalu kemudian pergi.